Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah. Masih suasana Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli khairan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita ya Bu ya, termasuk mungkin sekarang masih saum Syawal mungkin ya. Insya Allah masih ada beberapa hari lagi yang belum. Reg-reg ya Bu ya, saya dengar Bu Nani asa rindu Bu dengan apa ya MC-nya, Masya Allah sudah expert. Ya, kemudian tadi Ibu Tutin saya jadi insecure Bu. Ibu ngagentosan di dia Bu. Abi ngupingkeun. Masya Allah ya. Suantena. Ya, sekarang jadwal apa Bu? Tahsin dan puntennya ini apa kursi baru tapi buat saya jinjit. Agak jinjit ini. Ya. Baik, sebelumnya kita murojaah karena apa Bu? Kunci hafalan itu adalah murojaah. Kalau empuk ini nih. Boleh. Takut ketinggian. Bisa ditanya yang nggak bisa. Nah, coba lebih Ya, udah lebih stabil. Baik, kita murojaah. Ziyadah tanda cinta, murojaah tanda setia, ya. Jadi ziyadah dan murojaah senantiasa itu di dalam kalau ingin Ibu punya target menjadi seorang hafidh. Malu ya, sebenarnya saya juga mengingatkan diri sendiri gitu ya. Baik, kita murojaah dulu dari surat ke 101. Surat apa Bu? Al-Qari'ah. Terus kapan dak? Kedah ser ya murojaah. Ini Masya Allah tinggal 1 lembar lagi ya. Sekarang kita coba 2 surat. Bisa 1 pertemuan lagi, bisa 2 pertemuan lagi khatam. Gimana mau ibu ketua nanti gimana kalau sudah khatam? Mau ada munaqashah? Botram, lumpeng. Botram. Catat Bu, botram. Dan surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarashil mabthus wa takunul jibalu kal'ilil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sami'na wa ta'na sadaqallahul azim. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu murajaahnya. Sekarang kita ziyadahnya. Betul ya Bu ya? Surat Al-Kafirun? Ya betul. Baik, surat ke 100 berapa Bu? 109 ya. Ya, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh kita baca dulu ya semuanya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lahum dinuhum waliyadin. Baik, kita dari ayat 1 kita bahas tahsinnya dulu ya. Ayat 1 ini kebanyakan mungkin kita mengucapkan kul itu biasanya kaf dengan kaf. Betul Bu? Kalau kul harusnya pangkal lidahnya terangkat ya, kalau ke bawah baru kaf. Itu mengubah makna ya. Kalau kul katakanlah, kalau kul makannya. Beda ya. Jadi harus hati-hati pengucapannya. Jadi pangkal lidah itu diangkat ya. Kul. Nah, baru lamnya biar tidak mantul. Biasanya lam mantul ya. Itu enak gitu kan. Lahnul jal itu ada 4, salah satunya qalqalah. Qalqalah itu yang harusnya dipantulkan tidak ya, yang harusnya tidak dipantulkan begitu. Termasuk lam banyak yang mantul atau lidahnya keluar ya Bu ya. Gimana Bu? Melet gitu ya. Pul biasanya lam itu keluar. Tapi yang betul lam itu tarful lisan ya. Mengangkat gitu ya, tidak sampai keluar lidahnya, kecuali nanti ada itu baru agak melet sedikit. Jadi qul tahan, tidak qul. Nah, biasanya ada panggilan ya. Kemudian ya itu mad apa Bu? Majais 4 saja ya, 4. Ya itu wasatul lisan ya. Jadi tengah-tengah lidahnya diangkat ke langit-langit. Ya gitu ya. Ayu itu ada tasydid, jadi agak ditekan. Ya ayyuhal kafirun. Kan baru kafi. Fi-nya bukan dua bibir bertemu dua bibir, apalagi rapat tidak ya.
Kemarin kita sebelumnya sudah belajar makhrijul huruf kan, ya. Ada syafatain. Ya, syafatain itu ada yang rapat sempurna kayak apa? Ba, mim, gitu ya. Nah, kalau fa itu ujung gigi sari atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fa. Ya. Sanu anu bumina di blok F. Sanes F. Ada Bu RW. Punten namanya. Ahlan wa sahlan. Ya, itu ya. Jadi bukan kafirun tapi kafirun. Ya. Oke, itu ayat 1. Kemudian ayat 2. La, berapa itu? Ya, majaiz. Kemudian ini saya juga kurang sempurna nih ya. A itu di bawah ya, adnal halqi, mengalir ke ain. Gimana Bu? Ya, mengalir ke tengah. Ain kan di tengah ya. Alif di bawah, ain di tengah. Nanti di sini ada gha dan kha gitu ya. Aha. Ya, alif dan ha ini ain dan ha ini gha dan kha. Nah, sekarang yang satu ainnya disukun jadi ya. La a'budu ma ta'budun. Doain tuh buat saya agak susah. Gitu ya. Jadi coba Bu gitu mengalir. Iya, dari bawah ke atas ya. Ya, a'budu. Itu ayat 3. Ini ada yang diulang ya, 2 ayat yang diulang. Kemudian ayat 3-nya wala itu mad. Kemudian ikhfa yang itu termasuk salah satu dari 7 yang harus digunnah. Ya, ikhfa harus ditahan. Tidak wala antum. Ya, enggak, tapi agak ditahan. Wala antum. Ya, antum. Ada tiga ketukan ya. 3 ketukan itu berbeda pendapat. Ada yang 3 memang 1 2 3 baru 4-nya lepas gitu ya. Ada yang 3 itu memang lepasnya di ketukan ketiga. Ya. Wala antum. Kemudian abiduna ma a'budu. Ya, itu ya. Lagi bertemu dengan a'budu. Berusaha aja lah ya Bu ya. Kalau belum bisa sempurna, semampu kita. Bud apa Bu? Qala. Kemudian ayat 4-nya wala. Nah, ana ada apa tuh di atas alifnya? Sifr mustatil ya. Ya, sifr mustatil itu artinya alifnya tidak dibaca panjang. Jadi wala ana abidum ma'abattum. Tidak wala ana jadi nanya tidak dibaca karena ada tanda sifrun mustatil. Sifr itu bulatan yang memanjang gitu ya. Kemudian abidum ma dum apa? Idgham ya, harus ditahan. Ini masuk gunnah ya. Ya emang idgham bergunnah. Gimana ngetesnya? Harus ditutup. Kalau ditutup berhenti berarti itu sudah betul gunnah. Jadi harus masuk ke hidung ya. Karena gunnah masuk al-khayshum, rongga hidung. Ya. Ma'abattum. Nah, ini
tidak abadtum, ya, tidak abadtum. Dal kan kalau sukun jadi qalqalah. Karena menghadapi ta, apa hukumnya tuh? Idgham mutajanisain, ya, mutajanisain. Jadi beda sifatul hurufnya, tapi lebur gitu ya. Dalnya lebur ke ta. Jadi bacanya jangan abadtum, tapi masuk abadtum tanpa qal. Ibu ya. Ibu yang selama ini baca surat Al-Kafirun suka dipantulkan abadtumnya. Nah, sekarang masukkan, diidghamkan ya, dileburkan dalnya ke huruf ta. Ayat ke-5 ini sama dengan ayat ke-3. Ya, diulang ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, sekarang ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum hukumnya apa? Idhar syafawi. Dinukum wa apa hukumnya? Idhar syafawi. Waliyadin mad arid itu Bu ya. Untuk sedikit ketika menghafal, kalau saya memang tipe yang harus tahu tentang apa nih ayat ini tentang apa gitu. Jadi memang saya agak lama kalau menghafal. Mungkin Ibu juga ada salah satu yang metode atau gaya menghafalnya seperti itu, harus tahu alur ceritanya. Nah, kita sedikit bahas tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ya, ini diambil nama suratnya dari ayat pertama. Juga disebut surat Al-Ikhlas. Kok ya gitu ya, kan sudah ada surat Al-Ikhlas gitu ya, tapi memang demikian. Jadi nama lain dari surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di sini apa ya, baroah gitu ya, benar-benar ikhlas mengakui bahwa Allah lah yang satu-satunya Tuhan gitu ya. Jadi keikhlasan akan keesaan Allah, sama sih dengan surat Al-Ikhlas yang 110 gitu ya. 100 berapa? Bukan 112 ya. 112. Namun yang dimaksud Al-Ikhlas di sini tentu saja bukan surat yang 112, namun secara makna itu adalah mengandung keikhlasan kita dalam akidah, dalam tauhid ya. Nah, apa sih sababun nuzulnya surat Al-Ikhlas? Kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika dakwahnya sudah mulai launching, sudah mulai jahriyah gitu ya, di awal-awal jahriyahnya itu terdapat ini konteksnya untuk kaum musyrikin Quraisy, kaum kafir Quraisy. Konteksnya itu ya. Ini dan bicara di surat Al-Kafirun ini status bukan khitab dalam komunikasi, bukan khitab secara komunikasi. Khitab itu apa ya? Yang diajak bicara, bukan gitu ya. Tapi merupakan status kafir itu status gitu ya. Jadi Rasulullah dengan dakwahnya membuat putus asa para kaum kafir Quraisy gitu ya. Dan mereka menawarkan harta, tahta, wanita ya Bu ya. Namun Rasulullah menolak semua itu gitu ya. Akhirnya mereka menawarkan untuk bagaimana Muhammad kalau kita gantian ibadahnya, kamu menyembah Tuhan kami setahun sekali gitu ya, dan kami pun menyembah Tuhan engkau gitu ya. Nah itu sababun nuzul dari surat ini gitu. Jadi kaum kafir Quraisy itu mengajak gantian menyembah Tuhannya, gantian gitu dalam beribadahnya gitu. Itu ya. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. Kafirun jama' atau mufrad? Jama' atau tunggal? Jama' ya.
al-kafirun. Jamak ya. Jadi konteksnya sekali lagi bukan dalam bermuamalah dalam komunikasi ya. Misalnya kita ketemu orang non muslim, hai kafir, gitu ya. Enggak begitu. Itu Rasulullah juga tidak mencontohkan seperti itu. Tapi kalau secara status gitu ya, siapa yang dikatakan orang kafir ya? Orang yang menyembah selain Allah. Ya, mungkin di surat Al-Bayyinah, apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan di sana dikatakan jadi yang termasuk orang kafir termasuk juga ahlul kitab ya, Nasrani dan Yahudi itu juga kafir, tentu saja yang tidak sesuai dengan kitab mereka masing-masing gitu. Itu juga termasuk orang-orang kafir. Di sana apa tadi fi nari jahannam khalidina fiha. Dulu sempat ada apa ya pertanyaan, kok kalau ayat dalam Al-Qur'an itu kalau fi nari jahannam khalidina suka apa fiha abada katanya gitu. Nah, kita menemui dalam apa surat Al-Bayyinah itu tidak abada gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi maksudnya apa ketika memang bertobat gitu ya, mereka bisa masuk surga. Itu ya. Jadi sekali lagi al-kafirun kita tidak menggunakannya dalam berkomunikasi. Tuh si orang kafir, nggak boleh, gitu ya. Karena itu juga tidak sekali lagi tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Namun kalau dalam surat ini adalah bentuk ketegasan bahwa yang menyembah selain Allah secara status adalah orang-orang kafir. Kafir itu kan menutupi apa ya fitrah keimanannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, la a'budu ma ta'budun ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. Ma di sini ada bermakna masdar atau ada yang mengartikan mausul. Mausul itu apa? Kata sambung gitu ya. Kalau secara masdar itu apa-apa yang kalian sembah gitu. Tapi kalau secara secara mausul ya artinya cara kalian menyembah gitu. Jadi baik ya zat yang disembahnya atau tata cara yang disembahnya kita tidak ikuti gitu maksudnya. Jadi ada dua pendapat di sini masdariyah atau mausul gitu ya. Jadi aku tidak menyembah apa yang kalian sembah gitu ya. Kalau tadi dikatakan orang-orang kafir itu ahli kitab, dalam surat apa ada yang tahu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bagian dari Tuhan yang tiga. Itu saudara-saudara kita yaitu yang mengatakan Allah tiga, Tuhan itu tiga, itu dikatakan dalam Al-Quran laqad kafara, ya sungguh telah kafir. Nah, kita tidak menyembah tata cara mereka juga apa-apa yang mereka sembah gitu ya. Kayaknya akhir-akhir ini di medsos tuh lagi rame istilah login. Ibu tahu login, log out gitu ya. Ya alhamdulillah ada satu siapa tuh Habib yang milenial gitu katanya ya, itu lebih fleksibel lagi berdakwah toleransinya dengan orang-orang yang non muslim gitu ya. Nah itu konteks toleransi juga nanti kita bahas ya. Kemudian ayat ketiga, wala antum abidu nama a'bud, dan kalian ya tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi jelas ini jelas batasnya gitu ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum,
Dan aku, anak di sini, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Tapi dalam bentuk yang beda, tapi ini pengulangan ya maknanya ya. Kenapa diulang? Ya, para mufassirin mengartikan bahwa ini untuk menegaskan. Artinya dulu-dulu dan yang akan datang selamanya kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, gitu ya. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan tidak bakalan aku akan menyembah yang kalian sembah, gitu. Tuh. Jadi at-tikrar atau pengulangan dalam Al-Qur'an itu beberapa kaidah banyak ya Bu ya. Salah satunya adalah untuk menegaskan, menguatkan makna gitu ya. Jadi seperti di Ar-Rahman, kemudian surat apa Al-Qamar, itu pengulangan di Ar-Rahman apalagi ya, ada 31 fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kemudian di Al-Qamar itu apa? Laqad yassarnal Qur'an wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu diulang 4 kali. Kemudian apalagi yang diulang? Ya termasuk di surat-surat pendek pun nanti kita temui ayat-ayat yang diulang. Nah itu at-tikrar itu tidak sembarang mengulang, itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya gitu. Dan itu ada kaidahnya. Ya, karena saya belajarnya di itu ya Bu ya, di tafsir, jadi insya Allah walaupun masih belajar sharing sedikit-sedikit. Nah itu kemudian ayat 5-nya ini juga diulang lagi. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Baru ditutup ayat 6-nya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu. Dan ini ayat penutupan baroah. Baroah itu berlepas diri dari kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Jadi ditutup, dikunci dengan lakum dinukum waliyadin. Nah ini toleransi yang sebenarnya. Jadi untuk masalah toleransi Islam sudah selesai, sudah beres. Bahwa Islam dikatakan intoleran itu mungkin di prakteknya segelintir oknum kaum muslimin gitu ya, yang terlalu ya mungkin tidak memahami konsep toleransi gitu ya. Mungkin orang-orang, mungkin saudara-saudara kita yang berpaham liberal pun ya, liberal pun itu mengartikan bahwa tuh ayat ini, surat ini mengajarkan tentang toleransi. Jadi toleransi juga tidak kebablasan ya Bu ya. Maaf, mungkin hanya mengatakan selamat apa misalkan ya untuk hari raya sebuah agama gitu ya, itu kan hanya mengucapkan gitu ya, tapi konsekuensinya itu adalah keyakinan gitu ya. Jadi memang hanya beberapa kata gitu, selamat apa gitu ya. Yang konon kemarin hari ini tuh di tanggal 6 ini merah Bu ya, di kalender Ibu merah. Ada yang merah, ada yang tidak. Nah itu terjadi ikhtilaf. Ternyata bukan lebaran aja ya yang berbeda, ternyata Waisak pun berbeda. Maaf, maksudnya sempat gitu ya, karena kalau merah kan konsekuensi untuk sekolah kan harus ada yang diputuskan. Ternyata tidak jadi merah, ada surat edaran gitu ya. Ternyata hari Waisaknya katanya di hari di tanggal 4 Juni, 4 Juni gitu ya. Jadi ke sana ya. Ya artinya kenapa? Jadi toleransi itu ya kita harus jelas, bukan berarti kamu benar aku benar gitu, bukan itu toleransi itu ya. Ya itu tadi orang-orang liberal itu mengatakan bahwa semua agama itu benar, atau dia agamanya muslim gitu ya. Kalau kita mungkin sering teracuni juga dengan oh iya ya, kan ada yang agama itu tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang jelek gitu ya. Saya memang dengar kisah
Ya, ada seorang kawan, seorang ibu yang ya anaknya masuk agama Hindu karena dia kerja ke Bali gitu ya. Padahal di sininya Permata Biru ya. Rajinnya rajin, kerudungnya udah rapi gitu ya. Karena satu hal tiba-tiba 1 tahun off nggak ada kabar, tiba-tiba sudah. Kenapa? Karena ada calon dari itu gitu ya. Ketika dibujuk-bujuk lagi oleh ibunya yang mengatakan itu bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Ya, itu kadang seolah-olah logika itu betul gitu ya. Ya, jadi kalau semua agama benar, ya kemudian Rasulullah dakwah buat apa gitu ya? Buat apa Rasulullah sampai ke Heraklius? Itu juga Rasulullah ke Heraklius, raja Rum ini tidak mengatakan kafir, tidak gitu ya. Tahu ya, Rasulullah dakwah lewat risalahnya, lewat surat itu adalah salah satunya ke raja Rum, yaitu Heraklius. Ila adimir Rum, ila Heraklu adimir Rum gitu ya. Tidak mengatakan kafir, tidak gitu ya, karena ia berdakwah. Ini maksudnya kalau semua agama benar, berarti buat apa Rasulullah berdakwah kepada keyakinan yang lain, gitu ya. Dakwah bukan memaksa, gitu ya. Dakwah sekali lagi harus tegas, bukan aku benar kamu benar ya. Dalam keyakinan mah ya aku benar ya, kamu silahkan laksanakan sesuai keyakinan masing-masing. Kamu menjadi seorang penganut yang taat, itu toleransi gitu. Ya, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain juga. Kita nggak boleh memaksakan keyakinan, la ikraha fiddin gitu ya. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Walaupun kita yakin bahwa agama yang paling diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Maka maka barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tertolak. Kita yakin itu, gitu ya. Cuman sekali lagi tidak menghakimi keyakinan orang lain, gitu ya. Untuk jam 5 lebih. Baik, kita ke surat, lanjut dua surat nggak apa-apa Bu? Ya, lanjut ke surat. Nanti untuk hafalannya kita ini ya. Yakinlah tos harafal ya Bu ya. Al-Kafirun mah ya Bu ya. Tiap hari ya dicontohkan oleh Rasulullah itu di beberapa waktu sholat. Setelah tawaf. Kemudian qabliyah di rakaat pertama, qabliyah maghrib. Kemudian qabliyah salat fajar di rakaat pertamanya. Jadi ba'diyah maghrib di rakaat pertama, kemudian qabliyah subuh di rakaat pertama. Itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Tapi salat fajarnya jadi lami Bu, baca surat Al-Kafirun karena teka pendak lakum dinukung. Betul Bu? Ya, biasanya anak-anak kita juga gitu ya. Wala antum wala ana, wala antum wala ana. Gitu ya. Ibu pegang aja kuncinya. Lakum dinukum waliyadin gitu. Jangan sampai salat subuhnya lama karena itu. Baik. Nanti mah tinggal baca saja gitu. Saya yakin udah hafal ya untuk hafalnya. Kita bahas ke tahsinnya aja ya. Ya, surat An-Nasr. Ya. Kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
Idza biasanya untuk membedakan dal dengan ja jadi za, ya. Jadi di tengah-tengah. Anak-anak cari amannya za, iza banyak ya. Za itu dibacanya za. Padahal harusnya za. Jadi tadi agak keluar dikit gigi sari bawah, maksudnya di agak keluar dikit, agak melet dikit. Iza ya, tidak iza ya. Iza ja-nya berapa? Nah ya, nasrullah, nas bukan sin, ya, nasrullahi wal fath. Nah ini yang sukun dan huruf terakhir juga harus disukunkan, perlu latihan. Fat tidak fatul, tidak taknya disukunkan, tidak ya, bukan disukunkan, dikokolakkan gitu maksudnya ya. Wal fat tekan dulu karena syiddah ya, syiddah baru ha tadi dari mana? Keluar ha dari tengah ya. Ya, yang ini dari tengah. Jadi haknya berhak untuk dibaca, harus dibaca. Jangan fat udah haknya nggak ada gitu ya. Kan tahsin itu ya, memberikan hak semua huruf untuk dibaca. Ya, itu ayat 1. Kemudian ayat 2-nya wa ra'aitanna, bukan ya sukun bukan dibaca tapi i. Wa ra'aitanna, di ayun sa ya. Jadi kayak saya dekulun ya, tapi padahal sa-nya punya nas gitu ya, punya manusia gitu ya. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Yad itu mantul, kemudian khuluna fi, kalau matobi mah ibu udah khatam lah ya. Fi dinillahi la tarki fa-nya tadi apa? Gimana keluarnya? Syafatain, gigi ujung gigi sari atas bertemu perut, bibir bawah, tidak rapat, tidak wajah. Kalau wa tuh harus ke depan ya, harus sadar mulut. Wajah ya, mad apa tuh? Madiwad ya. Tidak afwajan tapi afwaja ya, fathatain dan menghadapi alif ya, itu jadi ja, jadi dua harakat ya. Ayat ketiga, fasabbih, biasanya fasabbih pakai ha, ya, tapi yang betul fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini nih, firnya roknya harus tarqiq, harus tipis, kemudian ada haknya dari adnal halqi itu ya, dari bawah tenggorokan. Wastaghfir, jangan mantul, tidak wastaghfir. Nah, enak ya Bu ya kalau dipantulkan? Enaknya kalau semua dipantulkan, lam, go sukun, biasanya itu dipantulkan, tapi itu bukan hurufnya ya. Wastaghfir, fir hanya keluar ha ya dari adnal hal. Wa-nya agak manyun, wastaghfir. Coba Bu, coba. Kalau go di mana go? Mana, bawah, tengah, atas. Ini ya, atas tenggorokan. Taghfir
haknya fir, harus tidak firah juga ya, fir tipis, kemudian haknya disukun. Innahu kana tawwaba. Inna gunna hu masila qasira kana tawwaba. Ba mad iwa. Ya, alhamdulillah untuk tahsin dan tajwidnya sudah khatam lah ibu-ibu ya. Yuk kita baca dari tadi belum sama-sama ya, dari Al-Kafirun sampai An-Nasr. Ya An-Nasr. Ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu sedikit kalau tadi Al-Kafirun tentang Al-Bara'ah, tentang Al-Bara'ah itu berlepas diri dari kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy. Nah sekarang An-Nasr sedikit aja ya biar ibu ketika menghafal An-Nasr itu tentang ini gitu ya. Nah An-Nasr An-Nasr itu artinya pertolongan ya. Diambil biasanya dari ayat pertama ya nama surat itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Ini 3 ayat ya Bu ya. Bu, surat yang terpendek jumlah ayatnya berapa Bu? 3. Ada yang bilang kan? Enggak ya. Jadi yang ini paling sedikit gitu. Ibu kalau rusuh bolehlah baca mungkin kalau di juz amma ada 3 surat ya, yang 3 ayat. An-Nasr, Al-Kautsar sama Al-Asr. Ya, yang 3 ayat ada 3 surat ya. Nah, An-Nasr ini merupakan surat yang terakhir kali turun. Betul Bu? Ini yang terakhir kali turun. Ya. Kemudian di tahun berapa? Ini turunnya tuh 10 Hijrah. Ya 10 di tahun 10 Hijrah gitu ya. Kemudian wara'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kalian akan melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kenapa berbondong-bondong? Karena di Quraisy itu kan banyak kabilah-kabilah ya Bu ya. Kabilah-kabilah dan itu menjadi trendsetternya untuk
daerah-daerah lain gitu. Kalau di Quraisy sudah banyak yang masuk Islam, mungkin daerah-daerah lain juga mengikuti. Jadi afwaja berbondong-bondong karena banyak gitu. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan dengan memuji Rabbmu, wastaghfir dan beristighfarlah ya. Dan memohon ampunlah kepadanya gitu ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Nah, Umar bin Khattab mendengar ayat ini ya, menarik Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud yang Allah